Dok. Tan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dok, semoga kali ini lancar ya. Kita lihat muka dokter nih. Mams yang nanya, halo, aku baru tahu positif hamil seminggu yang lalu. Terus untuk Mm-mm. periksa ke dokter tuh baiknya kapan di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, pertama satu hal yang harus diluruskan ya. Iya. Wabah corona ini memang harus diwaspadai. Jadi maksudnya nggak boleh kita anggap enteng. Tapi kita harus tahu dulu penyebarannya tuh lewat mana ya. Itu lewat droplet. Selama bumil atau siapapun kita pakai masker dan berhadapan sama orang yang pakai masker, kita aman. Mm-mm. Dan asalkan juga mata kita nih nggak iseng, tangan kita nih nggak iseng ngucek-ngucek mata kita. Kalau tangan kita nih nggak bersih. Nah, kaitannya ke dokter, memang banyak yang bilang kalau ada yang bisa ditunda, ditunda gitu ya. Mm-mm. Kalau pertanyaannya tadi, udah hamil, udah tes spek positif, Iya. kan itu harus dipastikan kehamilannya ada di dalam rahim atau di luar rahim. Udah kelihatan atau belum? Belum lagi kadang-kadang ada orang ada gangguan kayak mual atau muntah gitu ya. Jadi saran saya, kalau memang mau ke dokter, pergi ke dokter, gak ada masalah. Yang penting, pakai masker, dan Pakai masker. bawa hand sanitizer. Nah, terus kemudian ada yang bilang, saya ke rumah sakit mana nih? Mm-mm. Rumah sakit umum, rumah sakit ibu anak, atau rumah sakit bersalin gitu loh. Bebas kemana aja, karena tidak ada yang menjamin ibu ke rumah sakit ibu anak lebih aman daripada rumah sakit umum. Rumah sakit bersalin lebih aman dari RSIA, nggak ada yang menjamin. Karena orang-orang di situ, contohnya ibu ke rumah sakit ibu anak, bisa aja ada carrier dari anak kecil. Prinsipnya adalah kita memproteksi diri kita. Dan memang ada kondisi-kondisi kalau bisa ditunda, tapi kalau kayak gini orang positif hamil, mau ditahu kehamilannya di dalam rahim apa di luar rahim, belum lagi kalau mungkin dia ada keluhan, kadang-kadang kan bisa mual-mual tuh. Atau bahkan Iya. ada yang flek dan segala macam, datang aja ke rumah sakit, gak ada masalah. Pokoknya aman-aman aja asalkan Mams memperhatikan kebersihan, misalkan pakai masker dan bawa hand sanitizer atau Masker tuh paling penting. maskernya masker apa aja ya atau gimana? Surgical mask itu aja. Surgical mask. Nggak perlu N95 kan? Nggak perlu. Nggak perlu. N95 itu kalau apa ya? Mungkin ke daerah-daerah yang riskan ya, kayak kita mau masuk ke UGD, ya udah kita pakai. Oke. Tapi kalau ke poliklinik, cukup surgical mask, itu cukup. Oke. Berarti sekarang bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Mungkin tadi kan itu mendesak karena dia baru tahu kan dia hamil. Nah, untuk Mams yang udah hamil nih, ada kondisi-kondisi yang kita nggak bisa ditunda. Nah, itu kondisinya apa aja sih, Dok? Biasanya kalau mamanya ada keluhan ya, contohnya di trimester pertama, keluhan utama tuh kalau mual muntah hebat. Itu mau nggak mau tuh, udah nggak bisa. Makan mungkin aja udah susah. Semakin lama di rumah, mungkin asam semakin tinggi, semakin susah makan tuh. Mendingan datang. Biasanya kalau umpamanya trimester kedua, kehamilan 4-7 bulan itu cenderung makin paling aman tuh. Kenapa? Karena di kehamilan seperti itu tidak terlalu banyak masalah. Nah, yang biasanya banyak keluhan tuh trimester ketiga. Kapan harus datang? Kalau contohnya merasakan gerakan anak kurang, atau kayak ada keluar air, curiga ketuban bocor atau merembes. Bisa juga karena sudah mau ada kontraksi, ya kan? Itu harus datang ke rumah sakit. Dan prinsipnya yang harus saya tekankan ulang-ulang, nggak usah takut ke rumah sakit. Yang penting kita melindungi diri kita. Iya, oke. Terus kalau misalkan suntik gimana tuh, Dok? Suntik ibu hamil. Soalnya ada yang nanya, katanya aku belum sempet suntik nih ke puskesmas, takut banget. Vaksin ya? Nggak apa-apa nggak kalau ditunda? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Vaksin jadi berarti... gini, vaksin, biasanya itu vaksin tetanus ya. Itu boleh aja datang mau ke puskesmas, mau kemana, tidak ada masalah. Jadi yang harus saya luruskan pada pertemuan kita kali ini, COVID ini memang kita harus waspada, tapi untuk kondisi tertentu, contohnya aja, kita harus ke rumah sakit karena kondisi kita, datang aja ke rumah sakit,
Dan tidak harus rumah sakit tertentu, tidak harus rumah sakit bersalin. Kalau nggak usah RSIA, kalau mamanya biasa periksa di rumah sakit umum, ya datang aja kalau memang dokternya di sana. Dan pakai pelindung. Pelindungnya Pakai cukup pelindung. masker. Cukup masker ya. Jadi nggak usah pakai smart suit gitu ya, nggak perlu juga kali pakai kayak gitu. Mm-mm. Terus selanjutnya berarti kalau misalkan kayak tes lab gitu gimana dok? Kalau tes lab termasuk nggak hal yang bisa ditunda? Soalnya ada yang Tergantung. tanya, Ya kalau itu Dok, mamanya ada pemeriksaan lab kehamilan gitu ya. Ya kayak mm-mm, gitu-gitu bisa lah ditunda 1-2 minggu seperti itu. gitu. 1-2 minggu. Tapi kalau 1-2 minggu lagi masih pandemi gimana nih dok? Makanya Diudahin. itu saya bilang kan. Jadi sejujurnya kalau memang ada waktunya kontrol dan ada yang harus diperkirakan, karena kita nggak tahu wabah ini sampai kapan. Mm-mm, Memang prediksi beberapa peneliti di Indonesia ini akan puncak di bulan Mei. mm-mm. Di bulan Mei itu akan ada puncaknya, ya kan? Bahkan mungkin dia mulai menurun setelah Mei, sekitar bulan Juni. Nah itu kan kadang-kadang untuk orang hamil kelamaan tuh nundanya segitu ya. Iya. Jadi tidak ada masalah, datang aja. Bahkan sampai umpamanya pun itu tadi saya kasih contoh, ibu berobat ke rumah sakit, contohnya rumah sakit Persahabatan, kan moms itu datangnya ke poli kandungan kan, nggak ke poli yang lain. Dan nggak usah takut, maksudnya gini loh, virus ini sampai sekarang tidak dipercaya hidup di udara, jadi bukan airborne. Kecuali aerosol, itu harus hati-hati. Aerosol itu contohnya kayak kita masuk ke dalam bilik yang untuk disinfektan itu. Oke. Nah, itu kan kayak ada yang terbang-terbang tuh, kayak butir-butiran air gitu kan. Iya. Nah, kalau di situ ada yang batuk, nanti itu dropletnya makin lama tuh terbang-terbang di situ. Oke. Makanya pemakaian bilik disinfektan itu tidak dianjurkan. Malah nggak dianjurkan ya. Dan ibu hamil kalau bisa jangan makan itu ya dok. Iya, maksudnya memang itu nggak itu memang gimana ya? Itu bukan buat badan gitu. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau makanan nih dok, makanan selama hamil nih, kita di rumah yang bagus tuh makannya apa sih? Selama pandemi ini kan kita ekstra khawatir. Apa betul. ada yang Jadi gini, COVID-19 ini adalah kan virus. Virus itu yang diserang adalah daya tahan tubuh. Yang diserang adalah daya tahan tubuh atau imun. Oleh sebab itu, imun kita tuh harus bagus. Imun bagus itu satu, dijaga dengan tidur yang cukup. Bisa saya katakan tidur malam contohnya ya. Long sleep, tidur yang lamanya itu kalau bisa 7 atau 8 jam. Kedua, makan makanan umum aja, 4 sehat 5 sempurna, mau tambahin susu juga boleh, kalau nggak minum susu nggak apa-apa, yang penting lengkap. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, dan sedikit lemak, dan sayur-sayuran. Ditambah vitamin. Boleh ditambahin vitamin. Vitamin C dan vitamin D3. B3 ya? Nah, kalau ada yang mau tambahin suplemen antioksidan, ada tuh suplemen antioksidan ya, ada beberapa merek lah. Antioksidan kan juga untuk membantu kita punya imun, itu juga boleh. Tapi minimal yang mungkin mudah didapat vitamin C dan D3. Vitamin C menurut saya kalau ibu nggak terlalu banyak aktivitas, 500 mg itu udah maksimal, udah cukup. Nggak usah terlalu banyak. Nggak usah sampai 1000 gitu loh. Kalau terlalu banyak diminum tiap hari, bisa juga membebani ginjal. Oke. Nah, kalau misalnya amit-amit nih dok, amit-amit mamsnya tertular COVID-19 atau misal gimana ya, itu bisa nggak sih menularkan ke janinnya, atau mamsnya nggak COVID-19 nih tapi tiba-tiba janinnya COVID-19, itu mungkin nggak sih dok? Jadi dari acuan yang kita terima dari Perhimpunan Dokter Kandungan se-Indonesia, itu belum ada laporan adanya transmisi vertikal, artinya transmisi dari seorang ibu hamil ke dalam janin di dalam kandungan. Itu belum ada. Kenapa? Karena ada beberapa penelitian yang sudah diambil, mungkin cuma 2 atau 3 kasus di Cina, ibu dengan COVID-19,
melahirkan secara sesar, kemudian anak dipisahkan sama si ibu begitu melahirkan, anaknya diperiksa, dia normal. Normal. Tetapi kurang lebih beberapa hari lalu, saya juga dapat ada penelitian nih, dikirimin dari WA teman-teman dokter ya. Ini teliti ada satu kasus terbentuk antibodi di badan si janin. Cuman di dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa ini memang masih perlu pengkajian lebih dalam. Kenapa? Karena memang kasus seperti ini tuh masih sangat jarang orang yang diteliti. Kan kita harus teliti ya beberapa kasus. Nah, hingga sekarang yang bisa kita sampaikan sama khalayak umum bahwa belum ada data yang benar-benar adekuat bahwa ibu hamil dapat menurunkan virus ini ke anak yang di dalam kandungannya. Yang mungkin terjadi kalau si ibu ini melahirkan, habis itu dia nyusuin ke anaknya, ya mungkin dekat gitu kan, ada dropletnya jatuh ke anaknya, itu bisa nular. Seperti itu. Okay. Tapi kalau dari acuan dari Perhimpunan Dokter Kandungan Indonesia atau dari POGI, itu dilaporkan belum ada data yang mengatakan bahwa ada transmisi dari ibu hamil ke bayinya di dalam perut. Itu belum ada. Jadi ada tips khusus nggak dok nih, supaya moms nih nggak terlalu panik gitu. Pasti kan banyak yang panik nih di tengah pandemi corona ini. Pokoknya itu aja tadi kuncinya ya moms. Ya selain berdoa, kita proteksi diri kita. Masker itu harus. Memang masker sebelumnya itu ada yang bilang masker itu dipakai kalau kita sakit. Cuman kalau saya pribadi, kalau menurut saya kalau moms keluar entah ke supermarket, ke pasar, ke rumah sakit untuk periksa, pakai masker. Karena masalahnya kita nggak tahu orang sekeliling kita sakit apa enggak. Pakai masker. Jadi kita menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Karena amit-amit kita kan nggak tahu diri kita nih terinfeksi apa enggak. Tiba-tiba kita batuk, kan kasihan orang lain. Makanya kita pakai masker. Nah, masker kalau susah dapat masker dokter kayak gitu, sekarang kan udah banyak tuh masker-masker kain yang bisa diisi tisu. Ya minimal itulah. Iya. Dok, ini ada yang nanya, kalau periksa darah pas udah 8 bulan kehamilan, apa termasuk terlambat? Enggak, masih boleh lah. Nggak ada masalah. Boleh ya? Iya, mungkin Nah, harusnya. cuman itu memang problemnya. Kadang-kadang kalau namanya ada dia anemia. Anemia itu kekurangan hemoglobin. Kalau udah 8 bulan kan ya bisa sih dengan cara apa? Dikasih infus zat besi atau transfusi. Nah, cuman kan untungnya kalau di anemia kita periksa dari kehamilan awal, itu kan sudah bisa dikasih suplemen zat besi yang bentuk oral. Tapi kalau untuk kondisi begini, untuk kondisi ini lagi wabah kayak gini, no problem. Ada yang bilang dia nggak sengaja terpapar alkohol dari hand sanitizer. Ya kalau cuma sekilas gitu doang nggak apa-apa. Yang penting tidak terus-terusan ya. Dan nggak mungkin itu langsung membahayakan janin. Apakah operasi aman dilakukan? Ya aman-aman aja, nggak ada masalah. Karena pada prinsipnya gini ya, di rumah sakit pun itu udah dibagi-bagi gitu loh. Dia tidak mungkin kayak umpamanya rumah sakit yang ngurusin orang hamil, orang kanker, dan segala macam itu disatuin. Nggak mungkin. Sudah ada batas-batas yang jelasnya gitu loh. Vitamin C, dosisnya berapa? Ya bisa 300 mg sampai 500 lah. Gimana kalau minum 1000 mg? Ya boleh-boleh aja. Cuman kalau kebanyakan kadang-kadang nanti ginjalnya terlalu berat. Jadi kalau menurut saya ibu hamil, kalau tidak ada sakit, tidak ada apa-apa, untuk maintenance saja cukup 300 sampai 500 mg. Tapi harus syaratnya banyak minum air dan juga sering buang air kecil.